Ini nih teman-teman, mobil yang menurut kami lebih pantas untuk lebih laris manis ketimbang Honda Brio. Yes, ini adalah Honda WRV tipe E, tipe yang murah. Mobil ini siap kemana aja karena SUV, karena tangguh, tinggi, mesinnya enak, irit, dan harganya murah. Tapi rasanya kayak apa? Mari kita bahas. Yes, teman-teman, kami selalu tertarik dengan review mobil yang trim atau varian atau tipe yang murahnya gitu ya. Kami udah pernah nge-review Honda WRV RS, which is yang paling mahal. Dan kali ini kami kebagian untuk nge-review yang paling murahnya. Sebenarnya ini belum yang paling murah, karena tipe paling murahnya itu ada yang di manual transmission. Kalau ini yang CVT, teman-teman. Ngomongin soal murah, harganya mobil ini tuh dibanderol di harga 269 jutaan untuk tipe yang manual transmission. Sementara kalau yang ini yang kita review sekarang, yang kita pakai sekarang, harganya di 279.900.000 rupiah. Dan ini tipe yang CVT yang menurut kami lebih reliable untuk dipakai di harian di perkotaan, khususnya di Jakarta. Secara tampilan jelas ini walaupun tipe yang paling murah, tapi tampilannya persis dengan Honda WRV yang RS-nya, teman-teman. Cuman bedanya ini memang kelihatan lebih merakyat lah ya. Grillnya di depan sini lebih kalem, tampilannya nggak banyak bling-blingnya. Terus juga lampu utamanya di sini nggak banyak gimmicknya, nggak ada DRL-nya, ataupun dia hanya sekedar pakai lampu yang halogen biasa. Tapi fog lamp-nya dikasih LED nih, agak kebalik ya harusnya ya. Terus dari samping kelihatan peleknya pakai model yang single tone gini, yang menurut kami lebih basic gitu ya. Kalau saya sih lebih suka, teman-teman. Dan ya dari samping praktis nggak ada yang beda dibandingkan Honda WRV tipe yang RS. Menurut kami kalau kalian lebih suka mobil yang akan dieksplor, akan dimodifikasi, lebih baik pilih yang ini. Kalau dari luar kelihatan basic aja teman-teman, dari interior pun udah ketebak, pasti juga B aja. Tapi sebelum kita ngebahas ada apa aja dalam sini, kalian perlu tahu dulu kalau mobil ini akomodatif teman-teman. Bagasinya lega, ya walaupun mekanisme buka tutup pintunya masih biasa ya, belum pakai power tailgate sesuai harganya. Bagasi lega dan jok ini bisa dilipat 60-40 nih. Jadi kalau mau bawa barang yang lebih besar gitu ya, pasti bisa. Dan ngomongin soal fitur-fiturnya atau fasilitasnya di belakang sini tuh ya B aja teman-teman. Nggak hanya di tipe yang E, sebenarnya tipe RS pun nggak banyak mainan di belakang sini. Di sini di tipe E ini ya, lihat di sini cuma ada satu buah power outlet yang dia masih port lighter gitu, jadi harus pakai adapter kalau mau ngecas. Di belakang sini penumpangnya. Terus juga seat pocket hanya sebelah kiri. Nih, seat pocket sebelah kanan nggak ada. Armrest nggak ada teman-teman. Tapi ya seat belt lengkap dan juga headrest lengkap 3 buah, jadi untuk keselamatan aman lah. Untuk urusan fitur, tentu yang patut dibanggakan bukanlah yang terkait kenyamanan penumpang di dalam kabin. Tapi Honda mentitik beratkan mobil ini dengan fitur-fitur berkendaranya yang tergolong lengkap. Di tipe E ini, WRV hadir dengan 4 buah airbags. Lalu ada juga Hill Start Assist sampai Vehicle Stability Assist. Pemilik Brio RS kayaknya mulai iri nih. Tapi apakah dengan fitur yang lengkap ini otomatis membuat rasa berkendara jadi lebih meyakinkan? Berada di balik kemudi dari WRV tipe E ini jelas sama dengan WRV yang RS, teman-teman. Posisi duduknya cenderung sama, tinggi, khasnya crossover, dan ini sayang joknya kurang fleksibel sebenarnya pengaturannya. Dan juga jok ini ambalannya itu agak kurang maju nih, sehingga area kaki depan saya nih, area lutut kurang tertopang dengan sempurna. Terus posisi pengendaranya pun terasa cukup ergonomis sebenarnya, tapi kurang bisa diatur karena setirnya hanya bisa dinaik turunkan aja. Sisanya visibilitas ya cukup baik teman-teman, ke depan, ke belakang, ke samping, walaupun ini pilar A-nya cukup gondrong gitu ya, tapi fine karena ini mobil yang compact, jadi ya untuk dikendarai sehari-hari itu adalah wujud mobil yang sempurna rasanya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan yang paling mencolok antara WRV tipe E dan tipe RS ini adalah dari bantingannya. Dari setelan suspensinya ke kakinya itu diset beda teman-teman. Bukan hanya karena profil bannya yang sekarang lebih kecil dengan profil ban lebih tebal gitu ya. Honda juga memplot
setelan suspensinya berbeda teman-teman antara tipe RS sama tipe E ini. Tipe RS dibuat benar-benar sporty, sementara tipe E ini dibuat lebih comfort, orientasinya dibuat lebih nyaman. Contohnya kalau kita mau melahap jalanan yang ada speed rampnya, ada speed bumpnya, atau jalan yang permukaannya agak kurang rata, mengendarai WRV tipe E ini terasa lebih nyaman teman-teman untuk bandingannya. Menjajal Honda WRV tipe RS dan tipe E memang jelas berbeda dari segi kenyamanannya. Hal ini yang membuat kami merasa WRV tipe E lebih pas untuk dipakai bersama keluarga. Sementara yang RS lebih enak dipakai menyetir sendirian. Tapi, bantingan sporty dan ajeg khasnya Honda masih bisa dirasakan di WRV tipe E ini. Meski shocknya lebih luas, nyatanya struktur bodi yang rigid masih membuat pengendalian mobil ini terasa meyakinkan. Apalagi karena setirnya punya feedback yang baik. Secara umum, menurut kami pengendalian WRV tipe E ini terasa lebih all round. Lanjut teman-teman, sekarang kita bahas mesinnya. Ya, baik di tipe yang RS ataupun tipe E ini, Honda WRV sama-sama menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder segaris yang familiar juga digunakan Honda sama lini entry levelnya. Itu kenapa mesin ini mesin yang cukup reliable menurut kami karena punya banyak sekali kesamaan part dengan kakak adiknya. Dan yang semakin asik lagi, ini adalah mesin yang dikdaya teman-teman. Mesin yang menakutkan di kelasnya karena Honda memplot mesin ini dengan tenaga yang sangat-sangat tangguh. Sehingga kalau dibandingkan rival-rivalnya, Race Rocky ataupun Kia Sonet, jelas WRV ini yang paling perkasa secara tenaga. Lalu asiknya lagi, khasnya Honda, mesin ini dikawinkan dengan transmisi yang cekatan, transmisi yang responsif. Sehingga walaupun dia pakai transmisi CVT yang tipikalnya punya pengeluaran tenaga yang linear gitu ya, tapi dengan agresivitas transmisinya itu, dengan kekuatan transmisinya membuat mobil ini sangat-sangat akseleratif ketika kita mau stop and go. Jadi cekatan banget gitu, kalau kita gas dikit udah dapat tenaga yang kita butuhkan, dan itu adalah tenaga yang menurut kami menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Belum lagi ketika kita bicara soal mobil untuk pakai harian, ini yang perlu jadi catatan teman-teman. Perbedaan antara tipe yang RS dan tipe E ini adalah dari efisiensi bahan bakarnya. Kami sempat benar-benar takjub melihat MID-nya yang angkanya itu belasan, bahkan sampai 20 kecil gitu ya angkanya. Dan kami berkali-kali ngetes mobil ini, ternyata benar, ini adalah mobil yang irit sekali. Mesin Honda WRV ini memang bertenaga. Dan thanks to rodanya yang lebih kompak, mobil ini jadi lebih lincah dan irit penggunaan bahan bakarnya. Kami tes di rute harian dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, WRV tipe E ini bisa mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 16,6 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa meraih angka 20,5 km per liter. Luar biasa. Bahkan kami juga sempat ngetes full to full dari Jakarta ke Bandung. Dengan pengetesan dinamis, mobil ini diisi 3 orang dan rute yang menanjak, WRV tipe E bisa meraih angka konsumsi bensin rata-rata di 18,5 km per liter. Setelah kita ngetes lengkap mobil ini, sekarang kita rangkum juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas dulu dari kelebihannya. Let's go! Kelebihan pertama datang dari setelan suspensinya teman-teman. Di tipe E ini, set suspensi kaki-kakinya menurut kami lebih ramah untuk dipakai sama keluarga teman-teman. Karena setelan sportinya jadi minim banget dan mobil ini empuk. Kelebihan kedua datang dari mesinnya teman-teman. Ini adalah mesin yang bertenaga di kelasnya. Ya Honda cukup bisa berperan dan bicara banyak ya di kelas ini ya. Udah gitu, di tipe E ini mesinnya jadi lebih ramah ke dompet nih. Karena mungkin setelan kakinya yang lebih ringkas, dan itu ngebuat kita sebagai keluarga muda yang lagi atur-atur budget pengeluaran, ini lebih cocok nih mobil ini. Dan kelebihan terakhir yang paling ultimate menurut kami adalah dari harga jualnya teman-teman. Karena dibandingkan dengan tipe RS CVT atau tipe RS CVT with Honda Sensing yang namanya panjang banget itu,
harga mobil ini jelas lebih terjangkau dan sisanya banyak. Jadi kalau kalian ya pengen beli mobil yang basic terus modifikasi sana sini, menurut kami ini adalah pilihan yang tepat sehingga uang tabungan lebih banyak nih. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari build quality-nya yang menurut kami perlu banyak ditingkatkan teman-teman. Kemarin di nge-review WRV yang RS, kami sempat menyinggung soal ini nih. Armrest atau konsol box sebelah kiri sini, sebelah tengah sini tepatnya ya. Itu nggak rapet atau nggak solid gitu. Jadi ada bunyinya nih. Dan ini ada juga di tipe E yang kami tes sekarang. Berarti kayaknya gini semua ya. Kekurangan kedua datang dari posisi berkendara ya teman-teman. Mobil ini terasa lagi-lagi perlu ditingkatkan nih untuk posisi ergonomisnya. Yang pertama dari joknya ya. Ini tuh masih ada gap nih di antara ujung jok ini sampai bisa menahan lutut ya. Jadi kalau untuk saya sih yang punya tinggi 170 cm ini perlu banget ditingkatkan nih. Terus ini setirnya hanya bisa diatur naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Di awal kami sempat bilang kalau mobil ini lebih layak laris manis ketimbang Honda Brio. Kenapa? Karena selain mobil ini hadir dengan tongkrongan yang lebih siap dibawa kemana aja, mobil ini juga hadir dengan fitur yang lebih lengkap, khususnya fitur keselamatannya. Memang kalau dibandingkan dengan Brio RS, Honda WRV tipe E ini masih terpaut sekitar 30 jutaan lebih mahal. Tapi menurut kami, dengan fleksibilitasnya, standar keselamatannya, dan juga bantingan yang lebih nyaman, membuat WRV tipe E lebih layak untuk dipinang sebagai mobil harian. Setidaknya bagi kita-kita yang mencari mobil untuk dipakai bareng keluarga. Teman-teman, itu dia tadi review kami soal Honda WRV tipe E CVT ini yang menjadi trim menurut kami paling layak untuk dipertimbangkan nih. Menurut kami demikian teman-teman, menurut kalian gimana kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kalau YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Somit, stay safe dan bye-bye.